Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran trigonometri kita. Subtopiknya hari ini adalah sudut istimewa. Nah, apa itu sudut istimewa? Nah, mari kita telusuri pelajaran selanjutnya. Nah, kita sebenarnya bisa menghitung nilai trigonometri, perbandingan trigonometri di kalkulator. Jadi kalau kamu misalnya ketik di kalkulator sin 50 derajat, maka akan keluar hasilnya 0,7660 sekian-sekian. Nah, ini artinya apa sih angka-angka yang banyak ini? Ini artinya adalah sin 50 derajat itu sama dengan 0,7666 dan sekian-sekian per 1. Boleh ya kalau Mister ubah jadi per 1, kan hasil ini tetap sama saja dengan yang ada di kalkulator gitu. Nah, ini artinya adalah ini adalah sesuai definisi sinus. Sinus adalah depan per miring, yang artinya ini adalah depan, ini adalah, dan yang di bawah adalah miring. Yang artinya jika Mister punya segitiga siku-siku dengan sudut yang di bawah ini adalah 50 derajat, maka perbandingannya adalah seperti ini. Yang di depan adalah 0,7660 dan yang miringnya adalah 1, perbandingan panjang sisi segitiganya. Bisa ya? Nah, kemudian misalnya Mister punya contoh lain, misalnya cos 70 derajat. Kalau kita cari di kalkulator hasilnya 0,342 sekian gitu. Maka ini juga sama artinya, cos 70 derajat itu sama dengan 0,342 sekian per 1, kan tidak mengubah hasil. Dan sesuai definisi, kosinus adalah samping dibagi dengan miring, yang artinya jika Mr. Abdi punya segitiga siku-siku dengan sudut di bawah ini ada 70 derajat, maka perbandingan segitiganya adalah seperti begini. Yang di samping atau yang di bawah sini adalah 0,34 dan di sini adalah 1. Ini perbandingan sisi segitiganya ya. Oke, sampai saat ini masih gampang ya, kita lanjut. Ada beberapa sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditemukan dengan perhitungan sederhana tanpa menggunakan kalkulator. Tadi kan misalnya sin 50, 0, sekian bla bla bla. Nah, ada yang bisa dicari tanpa menggunakan kalkulator. Namun di sini kita nggak akan bahas cara mendapatkannya, mendapatkan sudut-sudut tersebut. Mister langsung perkenalkan saja. Nanti untuk belajar lebih lanjut, Mister lampirkan link saja tentang penjelasan bagaimana sih mendapatkan nanti sudut-sudut ini. Namun sudut-sudut istimewa itu adalah yang nilai perbandingan yang mudah didapat adalah ini dia, yaitu 0, lalu 30 derajat, lalu 45 derajat, lalu 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi ada 5 sudut, kira-kira seperti itu. Sudut-sudut istimewa. Kenapa tadi istimewa? Mister ulang sekali lagi. Karena hasil perbandingan trigonometrinya dapat ditemukan dengan perhitungan sederhana. Oke, kita lanjut. Sekarang sudah kenal ya, ini adalah sudut-sudut istimewa kita. Nah, ini ada tabel sudut istimewa yang harus dihafal. Bisa dibilang harus dihafal. Sebenarnya menghafalnya nggak terlalu susah ya. Nah, ini artinya apa? Nah, misalnya ini adalah sudut-sudutnya. Kemudian ini ada sin, cos, dan tan. Sebenarnya nanti tetap ada kotangan, sekan, dan kosekan. Untuk tabel yang lengkap itu ada di buku paketmu halaman 254, nanti bisa dilihat. Tapi Mister jelasin dulu yang sin, cos, tan. Nah, misalnya ini sudut-sudut istimewa kita 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, ini ada sin, cos, tan. Nah, ini ada nilainya. Misalnya cara membaca tabelnya, sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 setengah, dan begitu seterusnya. Kalau tan 30 akar 3 per 3, tan 45 yaitu 1. Kira-kira begitu membacanya. Nah, ini harus dihafal. Sebenarnya ada pola ya. Kalau kamu lihat ini 0, setengah, akar 2 per 2, akar 3 per 2, 1. Kemudian ini sama cos itu kayak terbalik gitu ya. Jadi dia dari sini ke sana gitu. Jadi 1, akar 3 per 2, dan seterusnya. Nanti kamu harus hafal juga tabel yang ini. Oke ya. Nah, Mister akan jelaskan penggunaan dari tabel-tabel ini supaya kita bisa gunakan ketika ngerjain soal atau bahkan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, misalnya begini. Nah, misalnya Mister ambil yang 30 derajat ya. Jadi misalnya sin 30 derajat itu adalah sin 30 derajat adalah setengah. Maka ini adalah depannya, ini adalah miringnya. Karena sin definisinya adalah depan per miring. Betul ya? Nah, sehingga ini artinya jika Mister punya segitiga siku-siku, maka yang mana 1, yang mana 2. Nah, betul sekali. Yang ini
perbandingan panjangnya adalah ini 1 dan yang ini adalah 2. Bisa ya? Oke. Tapi sampai sini masih bisa dimengerti ya. Sehingga jika Mr. Abdi punya segitiga yang lebih besar, tapi sudutnya sama 30 derajat. Dan diketahui di sini panjang yang ini adalah 14. Bisa nggak sih kita cari ini? Nah bisa. Nah ini keunggulan dari sudut istimewa. Kalau kita sudah tahu perbandingannya, maka kita bisa cari panjang yang ini, yang miring ini yang tidak diketahui. Nah cara mencarinya gimana? Nah pakai perbandingan. Nah pakai logika. Kalau ini 1, ini 14. Kalau ini 2, ini berapa sih? Coba jawab. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang ini adalah ya 28. Nah, ada cara yang lebih sistematis untuk mengerjakannya. Jadi begini, 1/2, Mister tulis di sini, kemudian 14 per X, ini Mister anggap sebagai X. Kemudian ini yang kamu sudah ketahui adalah dikali silang. X kali 1, X, 2 kali 14 adalah 28. Sehingga hasilnya seperti ini. Gampang ya? Oke. Nah, ada contoh yang lain lagi untuk soal-soal sudut istimewa ini. Misalnya, nah anggap saja dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini ada pohon, lalu tentu ini tanah ya. Kemudian kita pengen cari tinggi pohon yang ini. Nah ini yang garis merah ini. Nah kita karena nggak bisa manjat, maka ada salah satu cara yang bisa digunakan, yaitu ini. Nah kita berjalan dari ujung pohon ke sini, misalnya lalu kita ukur, anggap saja dari sini ke sana adalah 15 meter. Lalu kita bisa kita ngukur sudut dari sini ke ujung atas pohon itu. Misalnya sudutnya adalah 60 derajat. Terus Mr. Abdi, emang gimana sih ngukur sudut? Bisa dengan menggunakan alat sederhana yang namanya clinometer. Nanti kalau sempat kita bisa buat gitu. Nah misalnya kita sudah dapat misalnya contoh saja. Ini adalah 60 derajat. Nah di sini kita bisa mencari tinggi pohonnya. Nah kira-kira gimana? Nah, caranya adalah kita gunakan perbandingan trigonometri dari sudut istimewa yang sudah kita pelajari. Kalau kamu peka, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Betul ya? Betul sekali. Nah, maka cara mencarinya adalah seperti ini. Ini dia. Nah, ini 60 derajat sudutnya. Yang ini adalah jarak dari pohon ke kita tadi. Di sini yang melihat ini 60 derajat. Kemudian yang merah adalah tinggi pohonnya. Nah kita pengen cari ini. Nah kita manfaatkan sudut istimewa yang sudah diketahui tadi. Gimana? Ya sorry, ini yang dicari ya. Nah kemudian ini dia. Kita bisa pakai tan. Kenapa tan ya? Kenapa bukan sin? Kenapa bukan cos? Karena yang mau dicari nanti adalah ini. Nanti kamu akan makin lama makin mengerti kok. Karena yang dipakai adalah yang di depan sama yang di samping. Makanya kita pakai tan, bukan pakai sin, bukan pakai cos. Nah, maka kita bisa ambil tan 60 derajat. Nah, tan 60 derajat itu kenapa 60 derajat? Ya karena di soal 60 derajat. Yaitu adalah mana tan 60? Tan 60. Oh, tan 60 adalah akar 3. Dan itu Mister bisa ubah jadi akar 3 per 1. Betul ya? Nah, ini artinya apa sih? Artinya adalah ini adalah perbandingan depan per samping, karena tan itu adalah depan per samping. Sehingga kalau Mister punya segitiga siku-siku yang di sini 60 derajat, maka perbandingannya adalah ini. Di sini akar 3, nah di sini 1. Betul ya? Betul. Sehingga bisa nggak sih kita cari tinggi pohon yang tadi? Bisa. Bisa sekali. Yaitu adalah seperti ini. Akar 3 dibagi 1, ini dia Mister tulis, itu sama dengan, karena mereka sebangun, sehingga sama dengan X, ini X per 15, artinya depan per samping juga, X per 15, sehingga Mister kali silang X kali 1 X, dan 15 kali akar 3 adalah 15 akar 3, maka tinggi pohon tadi adalah yang warna merah ini adalah sudah didapat, yaitu 15 akar 3. Jadi gampang ya menggunakan sudut istimewa. Oke, itu aja materi hari ini, semoga mudah dimengerti. Semangat belajar ya.